Halo warga YouTube, apa kabarnya? Masih jomblo? Sama. Kali ini gue akan membahas film The Captain yang dirilis tahun 2019, yang dimana film ini kisah nyata kapal Sichuan Islands 8633 pada tahun 2018 di Tiongkok. Dan gimana kalau kita berandai-andai? Seandainya nih, kalian berada di kapal tersebut, hal apa yang ingin kalian katakan di detik-detik kalian hidup? Kalau kalian tanya gue, ya tetap gak mau lah. Jangankan naik pesawat, naik odong-odong aja gue mual-mual. Gue ingetin ke kalian kalau video ini full spoiler. Jadi, buat kalian yang gak suka, boleh close video ini sekarang. Gimana? Masih mau lanjut? Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya buat kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya juga, biar kalian gak ketinggalan video-video dari channel gue. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke filmnya cuy. Film diawali dengan seorang kapten yang bernama Liu Changjian. Dia bekerja sebagai pilot di salah satu bandara yang berada di Tiongkok. Liu kemudian mencium putrinya yang sedang tidur sekaligus berpamitan karena si kapten akan melakukan penerbangan. Sesampainya di bandara, si kapten mengecek dan mempersiapkan kelayakan pesawat untuk penerbangan, dan dia dibantu dua pilot lainnya, yaitu Xu Riheng dan Liang Peng, dan juga pramugari yang di bawah naungan Nan Bi. Semua nampak baik-baik saja. Mulai dari penumpang naik Airbus sampai lepas landas, belum setengah perjalanan, ya kira-kira sekitar 40 menitan mengudara di ketinggian 32.000 kaki. Permasalahan mulai terjadi. Kaca depan pesawat yang tiba-tiba retak yang membuat sang kapten meminta berputar balik kepada kantor pusat, dan kantor pusat mengarahkan sang kapten untuk menurunkan ketinggian di 8.400 kaki. Dan pada saat mereka berputar balik, seketika pesawat mengalami turbulensi parah yang membuat kaca depan pesawat pecah, melukai Xu Riheng dan hampir terhempas ke udara, yang untungnya diselamatkan si kapten. Karena kejadian itu membuat pesawat kehilangan keseimbangannya dan membuat seluruh penumpang sekaligus kru yang berada di belakang pesawat terombang-ambing. Karena kejadian itu membuat pesawat kehilangan kontak dengan kantor pusat. Liu, si kapten, terus berusaha berkomunikasi lewat radio yang lama-kelamaan semakin tidak berfungsi. Kantor pusat merasa ada yang janggal karena pergerakan pesawat yang keluar dari rute, ditambah lagi kehilangan sinyal dari mereka, yang membuat kantor pusat meminta tolong Angkatan Darat untuk membantunya. Sementara itu, Liang Peng berusaha untuk menggapai pintu pesawat depan untuk mengecek si kapten dan rekannya yang dibantu penumpang lainnya menggapai pintu pesawat depan, hingga akhirnya Liang berhasil menuju depan dan langsung menolong si kapten dan Xu Riheng dengan memberinya masker oksigen. Kantor pusat yang tidak mendapatkan sinyal dari pesawat Cinchan meminta Angkatan Udara dan kantor cabang lainnya untuk membatalkan penerbangan yang belum lepas landas dan meminta kapal yang mengudara untuk mencari sinyal kapal Cinchan. Di pesawat Cinchan, Nanbi, ketua pramugari, meminta untuk mengecek keadaan pramugari. Situasi semakin tegang karena salah satu pramugari tidak sadarkan diri. Liang Peng yang terus meminta bantuan terpusat lewat radio yang sudah dipastikan mati dari tadi. Berita kehilangan pesawat Cinchan meluas di berbagai media yang membuat warganet sekaligus keluarga yang berada di pesawat cemas. Pesawat yang terus berputar-putar karena menghindari badai awan yang berada tepat di depan, yang dimana itu membuat penumpang keheranan dan marah karena pesawat terus berputar-putar. Salah satu penumpang yang tidak tahan karena tidak ingin dirinya mati membuat kekacauan, yang membuat para penumpang lainnya panik dan meminta menjelaskan situasi yang terjadi. Dia meminta si kapten untuk angkat bicara dan akan terus mengacau sebelum si kapten angkat bicara, namun berhasil ditenangkan oleh Nanbi dan menyuruh mereka untuk percaya kepada kapten mereka. Mereka bertiga yang sudah mencapai batasnya terus berusaha agar tetap terjaga. Seketika si kapten mengingat kenangan bersama putrinya. Si kapten yang mulai berhalusinasi karena kekurangan oksigen berhasil disadarkan oleh Liang Peng. Si kapten yang tersadar melihat bahan bakar yang mulai menipis. Si kapten memaksakan pesawat untuk menembus badai awan tersebut, dan itu membuat orang-orang yang berada di dalam pesawat panik.
Sementara itu di kantor pusat, yang cemas karena kehilangan navigasi jejak pesawat, mencari cara untuk tidak terputus kontak dengan pesawat Shinchan, namun tidak ada hasilnya, dan itu membuat mereka yang berada di kantor pusat kehilangan harapan. Tugas si kapten yang berat karena harus menopang nyawa 119 penumpang dan akan membawa pulang mereka dengan selamat, menekan laju pesawat untuk keluar dari badai itu. Yang pada akhirnya mereka berhasil keluar dari badai awan tersebut. Nampaknya perjuangan si kapten tidak sampai di situ. Si kapten harus menurunkan pesawat dengan kecepatan pesawat yang tidak semakin menurun. Dengan keahlian dan doa-doa dari kalian, maksudnya dari keluarga mereka, si kapten mendaratkan pesawat dengan selamat yang membuat para penumpang dan kru pesawat senang bukan main. Dan akhirnya film pun tamat. Sungguh film yang amat seru sekali. Sebenarnya film ini seru, cuma karena plot ceritanya yang di situ-situ aja. Jadi bisa ketebak gitu alur ceritanya, dan temponya lambat banget. Jadi bagi gue kurang kena feel-nya saat menonton. Pesan yang kita dapat dari film ini, jangan pernah naik pesawat, naiklah odong-odong yang jauh lebih aman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah kata dan filmnya kurang jelas. Bagi kalian yang punya saran, kritik, atau ide, boleh komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, and subscribe. Kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Gue Arbi, pamit undur diri. Sampai ketemu di ketemuan kita berikutnya.